semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan pertama-tama pastinya Kak Devi mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Cie, udah masuk kelas baru. Semoga semangat belajarnya bisa tambah semangat lagi. Dan pastinya Kak Devi tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah selama ini setia menonton video-video Kak Devi. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa dimengerti juga untuk kalian. Dan teruntuk adik-adik kelas 8 SMP nih, terima kasih banyak karena selalu mengikuti videonya. Dan pastinya semoga kalian bisa tetap setia menonton video Kak Devi di kelas 9 ini. Jadi supaya nggak lama-lama, ini adalah materi pertama di semester 1 kelas 9, yaitu bilangan berpangkat. Jadi seperti apa bilangan berpangkat itu? Ini dia. Baiklah adik-adik semua, bilangan berpangkat yang pertama yang akan Kak Devi jelaskan ini adalah bilangan berpangkat dengan pangkatnya itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan berpangkat itu dilambangkan dengan seperti ini, A pangkat N, di mana A itu disebut sebagai bilangan pokok. Jadi A itu adalah bilangan pokok. Kemudian N-nya itu adalah pangkat, di mana pangkatnya ini adalah bilangan bulat. Jadi bukan pecahan. Bilangan bulatnya itu bisa negatif nanti, bisa 0 atau bilangan bulat yang positif. Jadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N kali, tergantung banyak pangkatnya. Contohnya nih, misalkan 2 pangkat 3. Kelihatan nggak nih warna hijau? Pakai warna hitam aja ya. 2 pangkat 3. Berarti kalau kita mau jabarkan itu seperti apa? 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kayak ini kan A pangkat N, A dikali A sebanyak N-nya. Ini 2 pangkat 3, berarti 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, jadi bukan 2 kali 3, 2 pangkat 3 itu ya, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, diingat ya. Kemudian untuk mencari hasilnya nih, 2 pangkat 3 itu berapa sih hasilnya? Jadi gini, pertama kalian jabarin kayak gini kan, terus dihitung satu-satu. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti jawabannya 2 pangkat 3 itu 8. Gitu. Bisa dulu ini ya. Kita coba contoh yang lebih menantang. Ini dia. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh soal yang menantang itu. Jadi sebenarnya nggak menantang-menantang banget sih. Yang terpenting kalian itu ingat konsep dari bilangan berpangkat itu. A pangkat N berarti A-nya itu dikalikan sebanyak N kali. Jadi kalau ada soal kayak gini, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2, hal pertama yang kalian lakukan adalah menjabarkan bilangan-bilangan berpangkatnya. Jadi kita mulai dari 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu bentuk penjabarannya seperti apa? Iya, bener banget. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ditambah 2 pangkat 3, berarti 2-nya dikalikan 3 kali. Dikurangi 3. Karena 3 nggak ada pangkatnya, udah diemin 3 aja. Dikali 2 pangkat 2, berarti 2-nya dikalikan 2 kali, 1, 2 gitu. Sampai sini bisa dulu ya. Jadi ingat, 2 pangkat 4, 2-nya dikalikan 4 kali, bukan 2 kali 4 ya. Terus baru kita kaliin. Kayak tadi nih, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ditambah yang ini. Oh ini 2 ya, kok 3 sih?
Maaf ya. Ini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terus dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Nah, setelah sampai di sini, udah ketemu kan hasil dari masing-masing perpangkatannya. Yang perlu dilakukan adalah kalian harus ingat, yang dikerjakan terlebih dahulu itu kan operasi penjumlahan atau operasi perkalian atau pembagian dulu kan. Operasi bilangan campuran nih. Jadi, yang ini bisa dijumlahin kan nih ya. 16 tambah 8-nya bisa kan? 16 tambah 8 berapa? 24. Terus yang ini 3 sama 4 ini harus dikali dulu kan? Nggak boleh 24 dikurang 3 dulu, karena perkalian dulu yang harus dikerjain, ya kan? Nah, kaliin dulu nih, 3 kali 4, 12. Nah, berarti 16 tambah 8-nya 24 dikurangi hasil perkaliannya ini, ya. Nah, baru dikurangin berapa jadinya? 12. Jadi jawabannya 12 gitu. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi itu kan materi awalnya, konsep awal dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. Kemudian yang selanjutnya itu ada bilangan berpangkat dengan pangkatnya itu 0. Seperti ini nih, A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 itu akan selalu bernilai 1. Dimana tadi A-nya itu kan bilangan bulat. Jadi mau 10 pangkat 0, 7 pangkat 0, 100 pangkat 0 itu hasilnya akan tetap 1. Jadi diingat ya. Kemudian selanjutnya setelah pangkat 0 itu ada pangkat negatif. Jadi kalau ketemu suatu bilangan berpangkat negatif, ada baiknya dan lebih baik itu diubah menjadi pangkat positif dulu untuk pengerjaannya. Jadi A pangkat N itu akan menjadi A pangkat negatif N akan menjadi suatu pangkat yang positif jikalau diubah bentuknya seperti ini. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ada 1 pernya supaya jadi pangkat yang positif. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Baiklah, jadi contohnya itu seperti ini. 5 pangkat negatif 2 dikurangi 5 pangkat negatif 1 itu akan bagaimana hasilnya? Jadi pertama, pangkat-pangkat negatifnya harus diubah dulu jadi pangkat positif. 5 pangkat negatif 2 itu bentuk positifnya seperti apa? Iya, harus ada 1 pernya ya. 1 per, kalau tadi A pangkat negatif N jadi 1 per A pangkat N. Kalau 5 pangkat negatif 2 berarti jadinya 1 per, iya, 5 pangkat 2. Jadi yang ini turun ke bawah, terus pangkat negatifnya hilang. Dikurangi 1 per, kalau 5 pangkat negatif 1 jadinya 1 per 5 pangkat 1. Gitu, sampai sini bisa dulu ya. Bisa, lanjut. Kita cari hasil perpangkatannya. 5 pangkat 2 itu kan berarti 5-nya dikalikan 2 kali kan? 5 kali 5, ya kan? Berapa 5 kali 5? 25. Dikurangi 5 pangkat 1 berarti 5-nya dikaliin 1 kali. 5 aja, berarti ini hasilnya 5 ya. Kalau sudah ketemu hasil masing-masing perpangkatannya, tinggal dikurang atau dijumlah seperti biasa. Ini berarti pengurangan pecahan ya. Harus sama penyebutnya. Berapa pakai penyebutnya? Iya, 25 ya. 25 bagi 25, 1. 1 kali 1, 1. 25 bagi 5, 5. 5 kali 1, 5. Tinggal dikurangin. 1 kurang 5, negatif 4 per 25. Itu deh jadinya, bisa ya. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kita sudah mengetahui bentuk umum dari bilangan berpangkat, dimulai dari pangkatnya yang positif, kemudian yang pangkatnya 0, dan ada yang pangkatnya negatif juga. Sekarang Kak Devi akan menjelaskan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah seperti ini.
sifat-sifat bilangan berpangkat pada perkalian. Jadi A pangkat N dikali A pangkat M itu bakal sama dengan A pangkat M tambah M. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat nih, di mana bilangan pokoknya itu sama. Di sini kan bilangan pokoknya itu sama-sama A ya, sama bilangan pokoknya. Kemudian cara mengerjakannya itu pangkatnya tinggal kalian tambahin. Jadi tinggal A pangkat N tambah M gitu. Tapi itu berlaku kalau bilangan pokoknya sama ya. Contohnya tuh kayak begini, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7. Bilangan pokoknya udah sama kan? Berarti cara ngerjainnya tinggal 3 pangkat 4 tambah 7. Berarti jadinya 3 pangkat, tinggal jumlahin aja 4 tambah 7. Iya, 3 pangkat 11. Dan biasanya kalau seperti ini tuh nggak disuruh cari tahu hasilnya berapa. Ya nggak mungkin kan, banyak banget kita ngitung kan, 3-nya dikaliin 11 kali. Jadi biasa sampai sini aja gitu. Bisa ya? Diingat sifat-sifatnya ini. Kemudian sifat perkalian yang kedua itu adalah ini, A kali B pangkat M. Jadi ini ada dua bilangan yang berbeda, A dan B, dikurungin terus dipangkatin M. Jadi perkalian A dan B ini dipangkatin M. Itu bakal sama dengan kayak gini, A pangkat M, jadi si A-nya dipangkatin M, si B-nya juga dipangkatin M. Contohnya kayak gini, 2 kali 3 pangkat 5. Berarti 2-nya dipangkatin 5 dikali 3-nya juga pangkat 5 gitu. Udah sampai sini aja. Bisa ya? Jadi sifat yang berikutnya adalah ini. Jadi ada bilangan berpangkat A pangkat M. Jadi A pangkat M itu kan bilangan berpangkat, terus dipangkatin lagi sama N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, pangkatnya itu tinggal kalian kaliin. Jadi kalau di sini A pangkat M pangkat N, itu jadinya A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya tinggal dikali. Contohnya gini, 2 pangkat 3 pangkat 4. Berarti pangkatnya tinggal dikali. 2 pangkat 3 kali 4. Jadi yang ini sama ini dikali. Berapa jadinya? 2 pangkat 12. Udah jadi gitu. Itu ya, diingat ya. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat yang berlaku pada pembagian bilangan berpangkat. Tadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah kan? Kalau pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja kayak A pangkat M per A pangkat N ya. Jadi pembagiannya itu bisa diubah jadi bentuk pecahan. Itu sama artinya sama-sama dibagi. Jadi sama aturannya, kalau bilangan pokoknya itu sama, kemudian dia dibagi, pangkatnya itu tinggal dikurangi. Jadi 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 8 kurang 2. Jadi 8 sama 2-nya tinggal dikurangin. Berarti 5 pangkat 6. Jadi deh gitu. Jadi itu adalah sifat-sifat yang harus diingat. Dan ada satu lagi, ini dia. Baiklah, jadi ini dia sifat bilangan berpangkat yang terakhir. Jadi di sini ada dua bilangan A dan B. A dibagi B, terus dipangkatin M. Kalau yang sebelumnya itu kan A kali B, sekarang pembagiannya. Kalau pembagian tadi kan bisa ditulis juga dalam pecahan ya. Jadi A per B pangkat M itu akan menjadi A-nya dipangkatin M dulu per B-nya juga dipangkatin M gitu ya. Berarti kalau ada contohnya nih kayak gini, 2 per 3 pangkat 2. Berarti 2-nya ini dipangkatin 2 dulu per 3-nya dipangkatin 2 juga. Udah jadi seperti ini. Kalau diminta hasilnya ya kalian tinggal pangkatin. Misal nih kalau diminta hasilnya untuk pangkat yang kecil-kecil gitu ya, 2 pangkat 2 kan 2 kali 2. Berarti jawabannya 4 per 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3.
9. Berarti sampai sini jawabannya. Kalau diminta hasilnya berupa bilangan sampai akhir, sampai paling sederhana. Jadi kalian harus pangkatin dulu. Gitu ya, bisa ya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita menuju ke another example. Jadi soalnya itu kayak begini. 5/3 pangkat 2 dikurangi 3/2 pangkat negatif 3. Nah, berarti kita langsung nih memanfaatkan sifat-sifat bilangan berpangkat yang tadi. Jadi di sini ada bilangan pecahan yang dipangkatin 2. Berarti kayak gimana tadi caranya? Bener banget. Jadi masing-masing nih si 5 dan 3 dipangkatin 2 dulu kan? Berarti 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2, ya kan? Dikurangi yang ini 3/2 itu dipangkatin 3. Sama juga kan? Berarti 3-nya dipangkatin negatif 3 per 2-nya juga dipangkatin negatif 3. Nah, sudah sampai sini bisa dulu ya. Kemudian yang ini itu kan pangkatnya sudah positif ya, berarti aman nih. Yang tidak aman tuh yang ini, pangkatnya negatif. Berarti harus dipositifin kan? Tadi kalau A pangkat negatif N itu jadinya 1 per A pangkat N. 2 pangkat negatif 3 itu jadinya 1 per 2 pangkat 3. Iya kan? Nah sekarang yang ini juga kita ubah nih, yang ini jadi pangkat positif. Tapi nggak perlu kita jabarin panjang-panjang kayak gitu. Bentar, Kak Devi tulis ini dulu ya. 5 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, kita mau ubah jadi pangkat positif, tinggal kalian tukar aja posisinya. Jadi yang 3 pangkat negatif 3 jadi ke bawah, kemudian yang 2 pangkat negatif 3 jadi ke atas. Jadi tinggal ditukar posisi dan jadilah dia negatif positif pangkatnya. Yang di atas jadi 2 pangkat 3, yang di bawah 3 pangkat 3. Udah tukeran posisi aja gitu. Terus pangkat negatifnya hilang ya. Sampai sini bisa ya. Terus barulah kita pangkatin satu-satu nih. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 2 kan 5 kali 5 berarti 25. Per 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikaliin 2 kali. 3 kali 3 jadinya 9. Nah jangan dilupakan itu konsep awalnya ya. Jangan sampai nanti 2 pangkat 3 2 kali 3. Nggak bener itu. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikaliin 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Boleh kalian tulis dulu 2 kali 2 kali 2 gitu. Kalau masih awal-awal nggak apa-apa. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Begitu juga dengan 3 pangkat 3, berarti 3-nya dikaliin 3 kali. Karena pangkatnya 3, makanya dikaliin 3 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, gitu ya. Terus baru harus samain penyebut kan. Kalau pengurangan pecahan, berapa nih pakai penyebutnya? Benar banget, pakai penyebutnya 27 ya. 27 bagi 9, 3. 3 dikaliin 25. Berarti jadinya 75. 27 bagi 27, 1. 1 kali 8, 8. Tinggal dikurangi, 75 kurang 8. Berapa? Iya, 67 ya. 67 per 27. Udah jadi deh gitu ya. Jadi pertama dijabarin dulu sesuai sifat yang tadi. Kemudian kalau ada yang pangkatnya negatif tinggal tukar posisi. Terus hilang pangkat negatifnya, ditukar posisinya. Habis itu dicari masing-masing hasil perpangkatannya, baru dikurangin gitu. Baiklah adik-adik semua, dalam materi bilangan berpangkat ini juga ada soal-soal yang modelnya seperti ini. Jadi kita dikasih bentuk pangkat nih. Terus kita disuruh menyatakan, mengubah bentuk pangkat tersebut supaya menjadi bentuk pangkat positif semuanya. Jadi contoh yang pertama itu adalah X dikali Y pangkat negatif 2. Pertama kita lihat dulu yang mana yang pangkatnya negatif. Yang Y pangkat 2 aja kan ya, yang punya pangkat negatif. Berarti yang pangkat positif kan si X, berarti tetap tulis X. Terus
Yang pangkat negatifnya gimana dong supaya jadi positif? Tadi kan harus ada bentuk 1/nya gitu kan. Tapi supaya lebih cepatnya pakai aturan yang tadi, diubah posisinya. Jadi yang Y pangkat negatif 2 ini kan di atas. Tinggal diubah posisinya jadi ke bawah. Nah kayak gini. Jadi Y pangkat min 2 nya dibawa ke bawah, jadi Y pangkat 2. Udah sampai sini jadi deh, gitu aja. Jadi kalian tinggal tukar posisinya aja. Nanti kalau dia di bawah jadi di atas supaya jadi positif. Ya coba kita lihat contoh berikutnya. Baiklah, ini dia contoh yang kedua. Sama, kita suruh nyatakan dalam pangkat positif. Pertama lihat dulu yang pangkatnya negatif tuh yang mana aja. Yang P sama R kan. Berarti yang Q tetap di atas ya. Q pangkat 2 nya tetap dulu ya. Nah terus P ini supaya jadi pangkat positif harus diapain? Ingat, tukar posisi. P ini di atas berarti tinggal dibawa ke bawah, berarti P pangkat 4. Udah jadi positif lah dia. Terus R ini juga pangkatnya negatif kan? Supaya jadi pangkat positif tinggal diapain? Tukar posisi juga. Si R awalnya di bawah tinggal ditukar posisinya ke atas. Nah kesini jadi R pangkat 3. Udah jadi deh, gitu aja. Gampang ya. Pokoknya kalau pangkat negatif mau dijadiin positif, tinggal ditukar aja posisinya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Gitu. Baiklah, di sini ada bentuk lain dari soal menyatakan bilangan berpangkat menjadi pangkat positif. Jadi di sini soalnya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Kemudian itu semuanya dipangkatin 3 lagi. Waduh, ini soalnya lumayan panjang ya. Tapi tenang saja, yang penting kalian ingat sifat-sifat perpangkatan tadi pasti bisa kok. Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah masing-masing bilangan berpangkat ini kalian pangkatin dulu sama 3, sama pangkat yang paling luar ini. Jadi itu ntar jadinya 3 pangkat 2 dipangkatin 3 dikali 5 pangkat 3 dipangkatin 3 juga. Begitu juga yang bawahnya, 2 pangkat 3 pangkatin 3 dikali 7 pangkat 2 dipangkatin 3. Nah ini berdasarkan sifat yang tadi, A kali B pangkat M. Masih ingat kan? Jadi ntar A nya dipangkatin M, B nya juga dipangkatin M. Jadi kita mengadopsi mengadopsi sifat perpangkatan yang tadi. Nah kalau sudah seperti ini, kalian juga harus ingat sifat yang tadi nih. Bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya tuh tinggal diapain? Iya bener banget, tinggal dikaliin aja. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatin 3, itu artinya 3 pangkat 2 kali 3 kan? Atau kita kaliin langsung aja ya, biar nggak ribet kelihatannya. Oke, mohon maaf ini harus dihapus dulu. 2 kali 3 berarti 6 kan? Dikali, ini 5 nya pangkat berapa jadinya? Tinggal dikali, 3 kali 3 kan pangkatnya 9. Per, ini berarti jadinya 2 pangkat berapa? Ingat pangkat-pangkatnya tinggal dikaliin. 3 kali 3, 9. Dikali 7 nya pangkat berapa? Ini juga tinggal dikali, 2 kali 3, 6. Udah jadi. Coba dilihat dulu nih, apakah ada bilangan yang sama bilangan pokoknya? Ini bilangan pokoknya 3, ini 5, ini 2, ini 7. Berarti nggak bisa disederhanain. Jadi jawabannya sampai sini aja gitu ya. Jadi diingat langkah-langkahnya. Baiklah, ini dia contoh yang berbeda nih. Contoh berikutnya mirip-mirip sih kayak yang tadi ya. Jadi sama, kita disuruh ubah, nyatakan nih dalam pangkat yang positif. Ini A pangkat min 2 dikali B pangkat 2 per B pangkat negatif 4 A pangkat 3 dipangkatin 2. Jadi kalau tidak ada pemisahnya ini berarti dia dikali ya. Ini supaya nggak ribet deh kelihatannya. Gitu. Cara mengerjakannya sama kayak tadi. Jadi masing-masing bilangan berpangkat yang di dalam ini dipangkatin sama 2 yang ini, sama pangkat yang terluar. Kita tulis dulu. A pangkat min 2 berarti dipangkatin sama 2. Terus B pangkat 2 dipangkatin juga sama 2. Per B pangkat min 4 pangkatin juga sama 2.
A pangkat 3 dipangkatin juga sama 2. Udah gitu, sampai sini bisa ya. Kemudian lagi diingat yang tadi, bilangan berpangkat dipangkatin, pangkat-pangkatnya tinggal dikali. Berarti ini A-nya pangkat berapa? Min 2 kali 2, min 4. B-nya pangkat berapa? Pangkat dikali sama pangkat, 2 kali 2, 4 per B yang ini pangkat berapa? Min 4 kali 2, min 8. A-nya pangkat berapa yang ini? 3 kali 2, 6. Nah, sudah sampai sini bisa dulu ya. Kalau nomor sebelumnya itu yang atas sama bawah itu nggak ada yang sama kan bilangannya, bilangan pokoknya ya. Kalau di sini coba dilihat. Ini ada A, ini ada A, ini ada B, ini ada B. Berarti ada yang kembar kan? Berarti harus kita apakan? Harus kita sederhanakan. Kemudian ini kan bentuknya pecahan nih. A pangkat min 4, B pangkat 4 per yang bawah ini. Tadi kalau per itu pangkatnya diapain? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya, karena pembagian atau pecahan itu pangkatnya dikurang. Kita mulai dari yang A dulu ya. Ini A yang atas aja deh kita tulis dulu ya. A pangkat min 4 kan? Dikurang, karena ini pembagian, jadi dikurang pangkatnya. Dikurang sama A yang pangkat bawah. Yang pangkat bawah 6 ya. Jadi A sama A dia, jangan A sama B, nggak bisa. Harus sama bilangan pokoknya. Jadi yang A sama A. Min 4 dikurang karena pecahan, dikurang sama yang A pangkat bawah 6. Kemudian B-nya juga gitu. B-nya yang ini pangkat 4. Jadi yang kalian tulis yang atas dulu ya. Dikurang pangkat yang bawah. Min 8. Jangan lupa dikasih min 8 kayak gini ya. Jangan 4 kurang 8 langsung, nggak bisa. 4 dikurang min 8 gitu. Sampai sini bisa? Bisa. Lanjut. Tinggal dikurangin. Negatif 4 kurang 6, negatif 10. Terus B-nya pangkat berapa? 4 dikurang negatif 8. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 4 tambah 8, 12. Sampai sini bisa? Bisa. Kemudian ini kan harus dalam bentuk pangkat positif kan semuanya ya. Di sini yang A kan masih negatif, berarti harus diapain? Iya, tinggal diubah posisinya. Yang positif kan B, berarti B tetap di sini, B pangkat 12. Per yang A itu pangkat negatif, berarti tinggal tuker posisi. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Berarti ini tinggal dibawa ke bawah, jadinya A pangkat 10. Sampai sinilah jawabannya gitu. Ini agak panjang ya kalau dia punya ada yang kembar gitu. Tapi bisa ya, kalau ada yang kurang jelas kalian tanyain aja di kolom komentar. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi bilangan berpangkat. Jadi semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Seperti biasa di akhir video ada latihan soal dong, jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!